wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu, para mahasiswa, mahasiswi KSI online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang sama-sama kita hormati Ustadz Khairul Anam hafizahullah. Alhamdulillah di pagi hari ini di Ayyamut Tasyrik yang terakhir kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam kajian ilmu hadis riwayah. Mohon maaf itu salah tulis, ilmu hadis riwayah ya. Kalau diroyah sudah ilmu hadis riwayah. Insyaallah kita akan membahas hadis yang ketiga. Kemarin kita sudah membahas hadis yang pertama tentang masalah niat, urusannya dengan hati. Kemudian hadis yang kedua yaitu tentang komponen daripada agama Islam, ya, dari agama ini yaitu tentang syariah, kemudian tentang ketauhidan, teologi, dan juga tentang ihsan, yaitu tentang akhlak. Dan ditambah satu tentang tanda-tanda hari kiamat. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang pilar-pilar agama Islam, atau yang kita sering kenal dengan rukun Islam, seperti itu ya, rukun Islam. Walaupun kemarin sempat juga dibahas tentang pilar atau rukun Islam di hadis yang kedua, akan tetapi tidak terlalu mendetail yang dibahas, insyaallah ya. Bapak Ibu mohon maaf untuk yang belum di mute audionya, mohon untuk di mute untuk kelancaran kegiatan kita pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai untuk membacakan dan mengkaji hadis yang ketiga, mari bersama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya kita kirimkan untuk pengarang daripada kitab Al-Wafi, ya, dan juga Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, kemudian Imam Syekh Mustafa, ya, Tib Al-Bugha, dan juga Syekh Mistu, kemudian juga seluruh guru-guru kita, semoga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan pengetahuan ilmunya, semoga ilmunya bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah, serta juga kita doakan untuk kita semuanya senantiasa diberikan taufik inayah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Latilkaniyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jazakumullah untuk Bapak Ibu semuanya. Insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Saya akan bacakan teks redaksi hadisnya dulu untuk disimak. Nanti kita akan baca bersama, ya, walaupun di mute, silahkan nanti kita akan ada sesi untuk baca bersama, masing-masing untuk membaca dalam sesi waktu yang sama. Saya akan bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu bihi qala al-Imam Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun.
Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi redaksi hadis yang ketiga yang dirilis, yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, saya ulang sekali lagi, mohon diperhatikan. Jika ada tanda baca yang salah, mohon silahkan dikoreksi. An Abi Abdurrahman, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Baik, kita bersama dulu. Kita baca bareng-bareng ya, masing-masing membaca. Semoga terbaca yang berada di screenshot-nya. Baik, kita mulai. Dalam hitungan 3 kita mulai untuk membaca ya. 1, 2, 3. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Baik, barakallahu fiik, jazakumullah Bapak Ibu semuanya. Baik. Pada hadis yang ketiga ini ya, An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman. Ingat, jika ada panggilan yang dimulai abun atau umun ya, abu, ummu ya, abi, ummu, umi ya, itu adalah namanya kunyah ya, kunyah atau nama panggilan ya. Jadi misal ibu siapa, ibu misal ibu Helni ya, ibu Helni misal punya anak namanya Kulsum, panggil Umi Kulsum. Atau punya anak yang paling besar namanya Abdullah, Umi Abdillah. Nah, di sini Abdullah bin Umar ya, dipanggil, nama panggilannya adalah Abi Abdurrahman. Ya, Abi Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman. Nama beliau adalah Abdullah, namanya adalah Abdullah, putra dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi Abdullah ini adalah putra sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab kemarin yang meriwayatkan hadis yang pertama dan yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin sudah kita bahas sahabat Umar bin Khattab. Nah, ini untuk hadis yang ketiga, yang meriwayatkan hadis ini adalah putra daripada sahabat Umar bin Khattab, yaitu namanya Abdullah. Ya. Biasanya dipanggil lagi, terkenalnya adalah Ibnu Umar. Panggilannya Ibnu Umar lah ya. Selain langsung dipanggil Abdullah bin Umar, biasanya masyhur dipanggil Ibnu Umar. Jadi ketika ada Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Radhiyallahu anhuma. Ya, semoga Allah meridhoi atas keduanya, siapa Abdullah dan Umar bin Khattab, karena Abdullah juga merupakan sahabat, kemudian sahabat Umar juga sahabat ya. Qala, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda buniyal islamu, bunia dibangun, ditegakkan, didirikan al-islamu Islam. Islam dibangun atau ditegakkan atau didirikan
ala khamsin, atas 5 pilar, 5 rukun. Ya, 5 tiang ya, 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama yaitu menyaksikan. Di dalam redaksi lain itu nanti di dalam hadis lain itu disebutkan adalah umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu. Ada riwayat yang lain hatta yashhadu. Jadi hatta yaqulu. Maka syarat orang masuk Islam adalah melafalkan syahadat. Ya, syahadati alla ilaha illallah. Itu mempersaksikan. Mempersaksikan di sini bukan dengan mata. Dengan mata kita kan kalau menjadi saksi, ya, menjadi saksi itu kan karena hasil melihat. Ya, itu pakainya adalah apa? Yubsir ya, yubsir, basoro atau nazoro, itu melihat. Nah, jadi melihat. Tapi kalau syahida itu mempersaksikan bukan dengan mata. Akan tetapi persaksian yang ada di dalam hati. Jadi syahadati alla ilaha illallah mempersaksikan di dalam hati, artinya meyakinkan. Ya, meyakinkan alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang benar ya disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan bagaimana? Nah, itu Tuhan yang salah ya. Jadi tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Berarti kalau selain Allah bagaimana? Berarti Tuhan yang salah. Tetapi ada enggak yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan? Ada. Ya, seperti Firaun sendiri juga mengaku menjadi Tuhan. Ya. Qul ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kamu, ya. Itu Firaun yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Jadi ada yang mengaku-ngaku jadi Tuhan, tetapi itu Tuhan yang salah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang benar, ya. Zat Tuhan yang benar. Gitu, Tuhan yang benar. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mempersaksikan, meyakini ya di dalam hati bahwa tiada Tuhan, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya Allah, utusannya Allah, ya, bukan anaknya Allah. Seperti keyakinan orang-orang Kristen ya, yang meyakini bahwa Isa adalah anak Tuhan. Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bukan. Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah meyakini bahwa tiada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu pilar yang pertama, rukun yang pertama, fondasi yang pertama. Dan ini menempati pilar terpenting. Karena apa? Jika syahadatnya tidak ada, gitu ya, orang nggak masuk Islam. Jadi pintu masuk Islam ini adalah melafalkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang belum kemudian melafalkan itu, maka rukun berikutnya itu nggak bakal sah untuk dilakukan. Mendirikan sholat, bagaimana sholat dilakukan oleh orang bukan Islam? Menunaikan zakat, orang bukan Islam menunaikan zakat, ya tidak ada. Paling sekedar donasi ada, tapi zakat atas nama zakat tidak ada. Haji juga sama. Haji bagi orang non Islam yang nggak ada, adanya paling wisata, ya, traveling, ya, wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Bagi mereka yang nggak ada. Tapi aktivitas mereka untuk tidak makan dan minum ada, ya, bahkan di medis juga dipakai ya sebelum operasi. Baik, ini hadis ya. Rawi a'lanya adalah
Abdullah bin Umar atau terkenal dengan Ibnu Umar, kunyahnya adalah Abi Abdurrahman. Ya. Ini hadis diriwayatkan, dirilis, dihimpun oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Ya. Jadi Sahih Bukhari di dalam Sahih Muslim juga ada. Baik. Takhrij hadis, ya. Takhrij hadis artinya kita melacak keberadaan hadis ini. Nah, maka kita takhrij, ya. Kita takhrij, prosesnya namanya takhrij. Namanya orangnya yang melacak ini disebut dengan mukharrij. Itu ya. Atau mustakhrij, ya, mustakhrij orang yang melacak keberadaan hadis itu. Kalau mukharrij nanti seperti Imam Bukhari, ya, yang meriwayatkan hadis, yang menghimpunnya. Baik. Nah, dilacak hadis tadi yang kita baca tentang bunyal Islamu ala khamsin, itu dilacak ternyata adalah yang redaksi itu ada satu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, ya. Tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama berada di kitab Sahihnya Imam Bukhari. Maka hadis ini hadis sahih statusnya nanti. Ya. Di dalam kitab iman, bab iman, ya, babnya iman, kitabnya iman, nomor 8. Ini berarti di awal-awal, ya, di permulaan hadis-hadis di kitab Sahih Bukhari. Kemudian juga berada terhimpun di dalam kitab Sahih Imam Muslim, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya, sama di kitab yang sama, ya, di dalam tema yang sama yaitu tentang iman, babnya rukun Islam. Ada rukun Islam. Nomor 16. Sama masih di masih di depan, ya, karena nomornya masih kecil 16. Kemudian juga terhimpun di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam kitab iman, bab hadis, ya. Hadis apa? Bunyal Islam. Ya. Islam ditegakkan. Ya. Jadi rukun-rukun Islam. Nomor 2612. Nah, ini berarti sudah jauh, ya, di tengah-tengah. Kalau Bapak Ibu nyari, cari jangan di depan. Kalau tadi kalau Bukhari Muslim masih berada di depan tuh, masih di depan. Kemudian juga terhimpun di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Imam Tirmidzi juga tadi di sunannya, ya, Sunan At-Tirmidzi. Kemudian Imam Nasa'i di kitab sunannya juga, Sunan An-Nasa'i di dalam kitab iman, bab atas berapa hal Islam didirikan, ya. Atas berapa hal Islam dibabu ala kam bunyal Islam. Ya, atas berapa hal Islam itu didirikan. Jadi ada berapa pilar sih Islam itu, kayak gitu maksudnya lah gampangnya. Di jilid ke-8, ya, jilid ke-8, volume ke-8, nomor hadis 107. Nah, ini mungkin setiap jilidnya itu ada penomoran tersendiri. Kemudian di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Ini juga terhimpun di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, jilid 2 nomor 26, kemudian nomor 93, kemudian nomor 120. Jadi berulang, hadis ini diriwayatkan, ditulis oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya berulang. Seperti itu, ya, berulang. Nah, kalau musnad itu adalah model kepenulisan hadisnya itu berdasarkan, ya, dihimpun berdasarkan sahabat. Jadi misal sahabat tadi di sini Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, keluarin semuanya dulu. Keluarin kayak gitu. Makanya nanti bisa terlacak ada berapa sih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah gitu. Seperti itu, ya. Baik, status hadisnya ini adalah hadis yang sahih, ya, hadisnya sahih. Artinya apa? Hadis ini sanadnya itu adalah bersambung, ya, dari awal hingga ke Rasulullah SAW, ya. Jadi misal dari Imam Bukhari, ya, dihimpun oleh Imam Bukhari atau dihimpun oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ahmad bin Hambal, dari beliau hingga kepada Ibnu Umar hingga kepada Rasulullah itu bersambung.
nggak ada yang putus. Gurunya nggak ada yang putus. Satu. Kemudian yang kedua adalah perawinya, setiap perawinya itu tadi, dari mulai Imam Bukhari sampai kepada Ibnu Umar, itu kualitas daripada perawinya itu adalah sikoh. Ya, sikoh itu adalah adil dobit. Adil dobit itu bagaimana? Artinya adalah agama, orangnya itu adalah ahli agama gitu ya. Jadi ahli agama, ahli ibadah. Kemudian yang kedua dobit. Dobit itu apa? Artinya adalah intelektual ya, cendekiawan. Jadi sudah ahli ilmu, ahli ibadah gitu. Ahli ilmu, ahli ibadah. Itu dari awal sampai kepada Ibnu Umar, kualitas perawinya seperti itu. Ya, sikoh. Nah, maka hadisnya kategorinya adalah hadis sahih. Hadisnya adalah hadis sahih. Seperti itu. Baik. Kemudian profil kita masuk kepada rawi a'la ya. Rawi a'la. Dan tipe daripada Imam An-Nawawi, ya Imam An-Nawawi kemarin sudah disebutkan bahwa tipe beliau atau modelnya adalah menyebutkan hadis dengan tanpa menyebutkan sanad. Nah, kalau model seperti itu Bapak Ibu semuanya, maka untuk perawi-perawi yang nggak disebutkan itu sudah ditanggung oleh beliau, oleh si penulis gitu. Tapi kalau disebutkan, maka tanggung jawabnya itu dibebankan kepada si pembaca kita. Ya, misal perawinya disebutkan an gitu. Kita nggak tahu tuh hadis itu berada di mana gitu ya. Maka kita punya tanggung jawab untuk melacak status hadis itu, hadisnya itu kualitasnya apa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara adalah melacak kualitas daripada setiap perawi. Misal dari Imam Bukhari, punya guru Imam Humaidi. Cari profilnya Imam Humaidi. Dari Imam Humaidi, misal kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, cari profilnya Sufyan Ats-Tsauri. Dibebankan kepada si pembaca. Itu jika dituliskan. Maka ada kaidah di dalam ilmu hadis ya. Man asnada faqad takaffalalak ya. Kalau orang yang menyebutkan sanad ya, ada penulis yang menghimpun hadis dan disebutkan rawi-rawinya, maka sudah diberikan tanggung jawab untuk mencari kualitas hadis itu kepada si pembaca. Tapi kalau misalkan nggak disebutkan, maka berarti sudah tanggung jawab si penulis kayak gitu. Maka ini kita dibikin ringan oleh beliau, oleh Imam An-Nawawi. Tanggung jawab kita nggak terlalu berat. Seperti itu ya. Jadi status hadisnya tadi hadisnya sahih. Abdullah bin Umar bin Khattab ya, kunyahnya ya tadi sudah ya, Abu Abdurrahman ya, ayahnya Abdurrahman. Nama ayahnya adalah Umar bin Khattab ya, nama ayah daripada Abdullah ini ya, Umar bin Khattab. Ibunya namanya Zainab binti Maz'un. Ya, Zainab binti Maz'un itu ibu daripada Abdullah bin Umar atau istri daripada Umar bin Khattab. Kemudian dilahirkan setelah diutusnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah berarti kan usia 40 tahun. Nah, setelah Rasulullah diutus, Ibnu Umar atau Abdullah ini dilahirkan, lahir gitu ya. Kemudian diajak hijrah oleh Umar bin Khattab. Ya, diajak hijrah kemana? Ke Madinah ya, nggak ikut hijrah ke Habasyah ya, karena siapa? Umar belum masuk Islam ya. Jadi karena Umar kemarin masuk Islam tahun 6 ya, ke kenabian. Nah, jadi belum ikut ke Habasyah. Jadi hanya ikut ke Madinah saja. Jadi ikut hijrah dibawa oleh ayah ibunya, oleh Umar bin Khattab. Kemudian pernah Abdullah ini pernah ditawarkan oleh ayahnya Umar kepada Rasulullah ya untuk diikut sertakan di dalam peperangan. Ya. Jadi sahabat Umar ngomong ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh enggak ini putraku ikut berperang kayak gitu?"
Akan tetapi usia beliau masih belia, usia 13-14 tahun, maka belum diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa jihad itu ada ilmunya gitu ya. Jihad itu ada ilmunya, nggak sembarangan. Makanya nggak boleh membunuh anak kecil, itu nggak boleh seperti itu ya. Dalam kondisi apapun ya, dalam peperangan, perempuan, orang lemah, anak kecil itu nggak boleh dibunuh. Itu aturannya seperti itu. Nah, makanya di situ Ibnu Umar Abdullah ini masih usia 13-14 tahun, nggak diizinkan oleh Rasulullah untuk mengikuti perang saat itu. Ya. Kemudian Abdullah ini atau Ibnu Umar ini mulazamah terhadap Rasulullah SAW, menjadi santrinya Rasulullah di Masjid Nabawi. Maka Bapak Ibu semuanya, jika punya putra atau putri, mulazamahkan putra-putri kita kepada orang-orang alim, para ulama seperti itu. Kenapa? Karena ulama-ulama ini beliau sudah mendedikasikan dirinya ya dengan mengalokasikan waktu ya, tenaga, pikiran, dana, materi juga untuk misal 10, 20, 30 tahun nyari ilmu gitu. Makanya kalau ada ulama yang meninggal, nah ini pada hari-hari ini ada Profesor Dr. Hajjah Huzaimah ya. Beliau Allahumma ya Allah marhamha. Beliau wafat ya. Rektor IIK ya. Kalau perempuan hafal Quran banyak, tetapi kalau yang perempuan paham Quran, nah itu yang langka. Makanya salah satunya itu adalah Profesor Dr. Huzaimah ini. Beliau bukan hanya hafal Quran, tetapi juga paham Quran. Nah ini makanya kita sangat kehilangan sekali. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya putra-putri, maka mulazamahkan dengan orang-orang alim. Ya, dengan orang-orang alim, suruh belajar. Kemudian Ibnu Umar ini berilmu banyak. Ya, berilmu banyak. Ya, karena mulazamah dengan Rasulullah. Ya, belajar dengan Rasulullah SAW. Menimba ilmu terus. Kemudian penghafal Al-Quran. Ya, penghafal Al-Quran. Kemudian Rasulullah memberikan testimoni kepada Abdullah bin Umar ini. Sungguh Abdullah adalah lelaki yang soleh. Yaitu mendapatkan testimoni dari Rasulullah SAW. Padahal kata Rasulullah SAW tidak ada batas. Ya, tidak ada batas antara orang yang soleh dengan surga kecuali kematian. Artinya orang yang soleh itu balasannya surga kayak gitulah. Wafat di Mekah ya, tahun 73 Hijriah. Jadi ini sudah masuk kepada khilafah ya, khilafah di luar yang Khulafaur Rasyidin. Usia beliau panjang 84 tahun ya, 84 tahun. Kemudian meriwayatkan hadis. Ibnu Umar ini termasuk adalah sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis. Ya, sejumlah 1630 hadis. Ya, 1630 hadis. Ya, kalau sahabat Abu Hurairah kemarin 5374 hadis. Paling banyak lah Abu Hurairah. Ya. Kemudian ini ada sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab itu 1630 hadis. Nah ini tentang profil singkat ya, profil singkat sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar ya, atau Abu Abdurrahman seperti itu. Kemudian urgensitas hadis. Apa sih pentingnya hadis ini sehingga layak untuk dituliskan di dalam kitab Arba'in Nawawi karya Imam An-Nawawi? Apa sih layak enggak nih? Ya itu. Nah, hadis ini, hadis tentang Bunyal Islam itu hadis yang agung. Karena apa? Merupakan salah satu kaidah pokok dalam agama Islam. Itu ya. Kaidah pokok dalam agama Islam. Jadi amalan-amalan terbesarnya yaitu tadi. Amalan-amalan terbesarnya adalah pertama syahadat, mengucapkan kedua syahadat. Kemudian mendirikan sholat. Ya. Kenapa mendirikan sholat bukan melakukan sholat? Nah, nanti kita bahas gitu ya.
kemudian menunaikan zakat, ya, kemudian berhaji bagi yang mampu, seperti itu ya. Itu. Jadi ini amalan-amalan pokoknya gitu. Amalan-amalan pokoknya. Ibaratnya ini adalah sebagai koordinator daripada amalan-amalan yang lain. Koordinator amalan-amalan yang lain. Dia melakukan sodakoh, padahal dia sudah wajib zakat. Ya sodakohnya nggak ada artinya, kewajiban dulu. Nah gitu. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kita beragama itu harus punya prioritas. Gitu. Amalan kita harus punya prioritas. Bukan hanya dalam kehidupan keseharian kita aja. Kita punya prioritas. Ya, kita bikin skala prioritas A, B, C, D gitu ya. Di dalam urusan agama ada skala prioritasnya. Mana ya yang wajib, mana yang sunnah sekali, mana yang sunnah saja. Bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kita harus tahu skala prioritasnya. Nah, seperti itu. Nah, maka yang 5 pilar ini atau rukun ini, ya, itu adalah sebagai skala prioritas tertinggi daripada agama Islam ini. Kemudian yang kedua adalah berisi urusan pokok agama, ya, sama lah tadi ya. Jadi yang paling puncak, yang pusat-pusat ya, pos-pos pusatnya itu adalah tadi 5 hal tersebut. Ya, karena misal orang nggak bersaksi ya, tidak meyakini bahwa tiada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah, tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia zakat ya nggak ada hitungannya gitu ya. Dia kemudian melakukan melakukan kebaikan apa kayak gitu ya, membantu kepada saudaranya. Ya secara hitungan akhirat nggak ada gitu, hitungan akhirat nggak ada. Tetapi balasan di dunia karena Allah yang maha adil tentu ada. Kemudian hadis ini merupakan pilar Islam. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi sama ya, sama kontennya di dalam Al-Quran. Nah, maka jika di dalam Al-Quran aja disebutkan, maka bukan hal remeh dong. Jadi hal yang amat sangat penting sekali di dalam Al-Quran aja disebutkan kayak gitu. Nah, maka dipilihlah oleh Imam An-Nawawi hadis ini untuk dituliskan di dalam kitab kecil beliau yang berisi 42 hadis ya. Baik, itu tentang urgensitas hadis. Maka berhak, layak untuk dituliskan oleh beliau di dalam kitab beliau yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik, untuk kosakata hadisnya, di sini kosakata hadisnya ada kata bunia ya. Tadi kan ada buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Bapak Ibu kalau bisa hadis-hadis ini kan kita ketemu seminggu sekali gitu ya. Seminggu sekali itu kalau bisa setiap hadis itu dihafalkan seperti itu ya. Dihafalkan. Kalau kita ada 12 pertemuan berarti ada 12 hadis yang bisa dihafalkan. Syukur-syukur nanti berlanjut sampai 42 hadis. Nah, luar biasa. Bapak Ibu tidak hanya memahami 42 hadis, tetapi juga menghafal 42 hadis. Amin ya robbal alamin. Baik, bunia ya, bunia. Bunia di sini merupakan fi'il madhi. Nah, ini adalah pelajaran nahwu ya, pelajaran gramatikal dalam ilmu sintaksis ya, ilmu bahasa Arab. Fi'il madhi yang polanya adalah pola pasif ya, ada aktif ada pasif ya. Kalau membangun itu berarti aktif ya, memakan itu berarti aktif, tapi kalau dimakan berarti pasif. Kalau membangun itu berarti aktif, kalau dibangun berarti kan pasif seperti itu ya. Jadi ini polanya pola pasif. Bunia dibangun ya, didirikan berarti polanya pola pasif. Bukan mendirikan tetapi didirikan.
dibangun bukan membangun. Nah, berarti polanya pola pasif. Dimakan bukan memakan. Dilihat bukan melihat. Ya, kalau melihat itu aktif. Kalau dilihat berarti pasif. Baik. Ya, bunia itu merupakan pola pasif ya yang berasal dari kata kerja bana ya beni binaan ya. Bana artinya tadi kalau bana ini pola aktifnya, bana membangun ya. Membangun ya beni ya. Sedang membangun binaan bangunan seperti itu. Bunia artinya didasari atau dilandasi. Ya, dilandasi. Ya. Kemudian berikutnya adalah ala khamsin. Ala khamsin, atas 5. Pada riwayat yang lain ala khamsatin ya. Ala khamsatin. Jadi kalau tadi khamsin itu muzakkar, kalau khamsatin itu muannas ya. Karena bunyal Islam di sana kan ada 5. Ya 5 berarti banyak. Kalau banyak itu bersifat feminim, perempuan gitu ya. Karena biasanya yang kumpul-kumpul itu kan perempuan. Maka ala khamsatin di dalam riwayat yang lain itu ala khamsatin. Baik. Kemudian ala khamsatin ya. Alanya memiliki arti min. Ya, ala kan sebetulnya di atas. Ya, tetapi di situ berarti min, yaitu dari. Jadi ala khamsatin atau ala khamsin, ya bunia didirikan ala khamsatin dari gitu, dari 5 pilar. Baik. Mohon maaf, bentar dulu ya.
Ya, baik. Mohon maaf ini tadi audionya mute ya. Mohon maaf para Bapak Ibu semuanya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ala di sana, bismillah. Ala artinya adalah min di sana ya. Ala bukan arti umum biasa yaitu di atas, tetapi artinya adalah min. Kemudian syahadah adalah mengakui dan membenarkan ya. Tidak hanya menyaksikan saja, tetapi mengakui dan membenarkan di dalam hati kita gitu. Kemudian alla ilaha tanpa tasydid, bukan anna la ilaha, bukan ya. Yang satunya kan anna Muhammadan pakai tasydid. Kalau yang la ilaha itu tanpa tasydid, an la ilaha gitu ya. Ya, ini namanya adalah an muhaffafah ya, jadi tanpa tasydid. Kemudian jika kita belajar ilmu nahwu ya, setelah inna atau anna, maka di situ ada namanya isimnya, ya, isimnya gitu ya. Di situ isimnya merupakan kata ganti yang dibuang atau domir sya'an ya. Aslinya adalah annahu seperti itu ya. Asyhadu annahu la ilaha illallah. Asalnya seperti itu. Kemudian iqamis shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya apa? Mendirikan sholat artinya adalah istiqomah atasnya. Tidak hanya melakukan saja, tetapi istiqomah melakukannya. Jadi tidak putus-putus. Ya, istiqomah. Melakukan sholat secara dengan cara menyempurnakan syarat. Syarat-syaratnya disempurnakan, rukunnya disempurnakan, dan adab-adabnya juga disempurnakan. Jadi sempurna, syarat, rukun, dan adabnya dilakukan. Itu namanya iqamis sholah. Tapi kalau hanya sebatas melakukan saja, apalagi masih bolong-bolong gitu ya. Ini hari ini sholat duhur, besoknya nggak sholat, besoknya sholat lagi, baru kalau lebaran sholat kayak gitu. Itu bukan iqamis sholah ya. Itu apa? I'malus sholah, melakukan sholat ya, amalus sholah, melakukan sholat, bukan mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat itu istiqomah. Jadi kalau ibarat ada tiang yang roboh, dirikan lagi. Roboh, dirikan lagi gitu supaya tegak. Nah, itu pakainya iqom. Nah, maka redaksinya adalah di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis pakainya iqom ya. Iqamis sholah, bukan pakai i'malis sholah, melakukan sholat, atau fi'lus sholah, melakukan sholat. Artinya sama, tetapi kandungan maknanya itu jauh berbeda. Baik. Kemudian kita memahami hadis daripada hadis yang ketiga ya, Bunyal Islam itu. Yang pertama adalah tentang bangunan Islam. Rasulullah SAW menyerupakan Islam yang dibawa oleh beliau ya, yang membebaskan manusia dari kekafiran ya. Islam ini salah satu fungsinya adalah membebaskan manusia dari kekafiran. Yang tadinya kafir masuk Islam kan, berarti kan dia nggak jadi kafir lagi. Kemudian yang menjadi sebab orang ini berhak untuk masuk surga dan berhak untuk dijauhkan dari api neraka dengan masuk Islam ini. Ini diserupakan dengan bangunan yang kokoh. Ya, Rasulullah menyerupakan Islam tadi diserupakan seperti bangunan yang kokoh, yang berdiri di atas pondasi-pondasi yang kuat. Ya. Jadi Islamnya, kita gambarkan Islamnya itu digambarkan oleh Rasulullah seperti bangunan. Ya, seperti atap bangunan yang kokoh, yang mana bangunan ini berdiri di atas pondasi-pondasi yang kokoh. Ya, di atas tiang-tiang yang kokoh. Apa tiang-tiang ini? Nah, tiang-tiang yang pertama, pondasinya adalah syahadah tauhid dan syahadah rasul. Ya. Pondasi pusat ini merupakan pondasi yang paling pusat, yang mana tanpa masuk Islam ya, tanpa syahadah ini orang tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya tidak terhitung sebagai amalan akhirat. Ya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, umirtu, saya diperintahkan an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia.
Ya, Bapak Ibu semuanya, memerangi manusia, ya, memerangi manusia redaksinya bukan di sini ketulan nasa atau ketulan nasa, untuk membunuh manusia beda ya. Kalau untuk membunuh manusia ya, saya diperintahkan ketulan nasa. Dengan uqatilan nasa itu amat sangat jauh sekali Bapak Ibu semuanya. Kalau ketulan nasa untuk membunuh manusia ya, jadi siapapun yang nggak masuk Islam udah dibunuh. Itu kalau redaksinya pakai aketula. Tapi ternyata di dalam hadis redaksinya bukan pakai aketula. Ini perlu dipahami. Tetapi uqatila, untuk memerangi. Nah, memerangi ini artinya tidak akan pernah terjadi jika tidak ada pembangkangan. Seperti itu ya. Jadi orang kok sudah diajak masuk Islam nggak mau, ajak lagi nggak mau, malah nentang lawan. Nah, itu yang masuk pada redaksi hadis ini Bapak Ibu. Jadi nggak sembarang orang kafir, kita ketemu orang kafir langsung bunuh. Loh, kenapa kamu bunuh? Iya kan Rasulullah sudah bilang, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ini paham yang salah dan salah paham. Jadi dua-duanya salah. Pahamnya salah dan salah paham. Jadi pahamnya juga udah salah. Ya, jangan sampai ya. Jadi umirtu an uqatila dengan umirtu an aqtula, jauh antar langit dan bumi memahaminya itu. Jadi kalau saya diperintahkan untuk memerangi, nah kalau memerangi ini artinya sudah ada perlawanan dari sana, ada penentangan dulu. Kita sudah ngajak dengan baik-baik, proses kedua baik, ketiga baik, malah di sana ngajak perang. Nah, baru kita pakainya uqatil. Nah, ini baru diperangin yang seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar diajak, nggak mau, di sana tetap baik itu. Ya baik, nggak nentang, nggak memerangi kita, yang enggak sampai kita bunuh. Nah, ini perlu dipahami karena di hari-hari ini banyak yang memahami hadis ini salah. Hatta yashhadu alla ilaha illallah ya. Hatta di sini bisa berarti sehingga, bisa berarti kecuali gitu ya. Jadi umirtu an uqatila, saya diperintahkan untuk memerangi manusia kecuali yashhadu alla ilaha illallah ya, atau sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi pakai arti hatta al-ghayah atau hatta ila boleh, dua-duanya bisa. Asyhadu hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua di dalam riwayat Imam Bazzar ya. Di dalam riwayat Imam Bazzar juga ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Orang yang kemudian mengucapkan dengan lisannya, meyakini di dalam hatinya ya secara ikhlas. Jadi qala itu adalah aktivitas anggota tubuh lahir ya, mengucapkan. Mukhlishan itu adalah aktivitas hati. Jadi dua-duanya, nggak boleh satu aja ngucapin tetapi hatinya nggak meyakini, atau meyakini nggak mengucapkan, itu kan maka hukum syariatnya nggak berjalan kalau hanya meyakini saja, karena nggak diketahui, kita nggak bisa menghukumi hati gitu ya. Jadi orang yang mengucapkan dengan lisannya dan dia meyakini di dalam hatinya ya bahwa tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah, maka kata Rasulullah dakhalal jannah, maka dia berhak untuk masuk surga ya. Makanya kan tadi bahwa Islam itu adalah menjadi sebab orang ini berhak untuk masuk surga, dan menjadi sebab orang ini berhak untuk dijauhkan dari neraka. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua atau tiang yang kedua adalah mendirikan sholat ya, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Artinya apa? Memeliharanya dengan dilakukan di waktunya ya, dilakukannya di waktunya, ada waktu-waktunya ya. Waktunya dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian dipermudah lagi oleh para ulama di dalam kitab fikih beliau-beliau ya. Di dalam kitab fikih dijelaskan tentang waktu-waktunya dengan memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentang waktu sholat itu sendiri di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Maka wajib kita mempelajari
ilmu fikih, ya. Ilmu fikih yang merupakan interpretasi daripada ilmu hadis dan ilmu daripada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian menyempurnakan syarat dan rukunnya. Kita harus tahu syarat sholat ada berapa, syarat salah sahnya ada, syarat wajibnya, rukun sholat ada berapa, harus tahu. Ya. Jangan hanya sekedar yang penting sholat. Ditanya kalau seperti ini rukun atau sunnah, nggak paham. Sehingga kalau terjadi kesalahan, langsung ribut. Ada orang nggak baca doa kunut, ributnya masya ampun ya, masya Allah gitu. Langsung ditarik, nggak sah ini sholatnya karena nggak paham. Apakah itu rukun, apakah itu sunnah, harus dipahami. Kemudian memperhatikan etika dan adabnya sehingga berbuah meninggalkan ya hal yang keji dan yang mungkar. Nah ini adalah buah ya, buah atau tujuan daripada sholat itu sendiri. Jadi menghasilkan pribadi-pribadi yang meninggalkan hal yang keji dan yang mungkar. Kemudian pilar yang ketiga atau pondasi yang ketiga adalah menunaikan zakat, memberikan zakat. Memberikan bagian tertentu dari harta kita ya kepada kelompok tertentu ya dengan ketentuan tertentu. Nah, itu zakat. Nah, misal Bapak Ibu punya misal punya harta dagangan ya, perniagaan. Nah, itu harta tertentu. Kemudian dalam nisab tertentu ya, jumlah tertentu, kemudian dengan waktu tertentu dan diberikan kepada kelompok tertentu ya, atau kita kenal dengan asnaf as-samaniyah ya, kelompok komunitas 8 komunitas itu ya, merupakan ibadah maliyah finansial ya untuk merealisasikan keadilan sosial ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat zakat ya itu supaya apa? Supaya ada keadilan sosial, merata, nggak hanya orang kaya itu hanya ngeblok 1, 2, 3 orang aja, tetapi apa? Supaya merata. Nah itu Islam itu mengajarkan seperti itu supaya tidak terjadi kesenggangan ya, ketimpangan sosial yang terlalu jauh seperti itu. Itu Islam. Syariat Islam itu seperti itu, melahirkan saling mengasihi dan menyayangi sesama muslim karena saling memberi. Ya, tahadu tahabu. Kalau kita saling berbagi, maka saling mengasihi, akan timbul saling mengasihi. Tapi sebaliknya kalau kita enggan untuk memberi, gampang untuk adanya pertikaian, untuk adanya permusuhan, serta menghapuskan kemiskinan. Itulah Islam datang, itu diantaranya seperti itu. Jadi Islam itu datang adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan, menyembah menyembah manusia yang tadinya menyembah manusia, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, membebaskan manusia dari kekafiran. Itu Islam datang. Kemudian untuk merealisasikan keadilan, ya keadilan sosial, ya keadilan strata hidup. Ya nggak ada yang namanya budak, semuanya di mata Allah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya saja. Kemudian pilar yang keempat adalah haji. Ya, pilar yang keempat adalah haji. Ibadah yang bersifat fisik dan finansial. Ya, badan kita harus ke sana kan kayak gitu. Kemudian keluar uang juga. Ya, dampak dan manfaatnya ini bisa terasa perorangan maupun sosial. Ya. Kemudian haji ini merupakan seminar umat Islam terbesar, ya, muktamar. Perkumpulan umat Islam terbesar. Nah, makanya jangan sampai ya, ini sudah 2 kali haji kita ya, tidak bisa haji sudah 2 kali, ini dunia sudah 2 kali. Padahal itu merupakan seminar terbesar umat Islam. Ya, bagaimana orang-orang non-Islam itu melihat bagaimana persatuan umat Islam yang luar biasa, disatukan. Ada muktamar di bawah haji, rada kecil. Tiap hari Jumat, itu muktamar. Hanya ibu-ibu nggak bisa ikut. Ya ikut boleh sih, maksudnya nggak wajib gitu ya. Tapi kalau yang haji ini kan semuanya ya. Baik yang laki, perempuan gitu ya. Yang kecil juga boleh dibawa seperti itu. Jadi muktamar yang luar biasa. Pahalanya sangat besar. Ya. Bahkan haji mabrur, laisa lahu al jaza ilal jannah.
Haji mabrur pahalanya itu adalah surga. Ya. Kemudian haji ini merupakan syariat Islam yang diwajibkan pada 6 Hijriah. Ya. Pada waktu 6 Hijriah. Ya. Kalau sholat puasa 2 Hijriah, ya kalau haji itu 6 Hijriah. Ya. Berarti sebelum itu nggak ada haji dong. Ada haji ada, tetapi dengan syariat-syariat sebelumnya gitu. Bukan syariat yang khusus diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti sholat juga sama. Sholat sebelumnya ada nggak? Ya ada. Cuman menggunakan syariat-syariat Nabi sebelumnya. Belum dengan syariat atau teknis, ya teknis yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pilar yang kelima, yang terakhir adalah puasa di bulan suci Ramadan, ya selama sebulan penuh. Madrasah ruqyah. Ya, karena paham kita itu kadang bosen gitu ya. Kita disuruh riyadhah. Ya, suruh melatih jiwa kita, mengolah jiwa gitu ya. Kalau orang mengolah fisik tubuh itu kadang rajin gitu ya, tiap minggu olahraga, tiap hari olahraga, ke tempat fitness gitu ya rajin, sampai buang-buang uang juga kan ke fitness bayar. Tetapi untuk mengolah jiwa jarang yang kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu memberikan kurikulum khusus, sekolah khusus untuk mengolah jiwa kita semuanya. Di mana? Yaitu di bulan suci Ramadan itu, ya, untuk mengolah jiwa kita itu. Diolah bagaimana? Supaya diharapkan kita keluar dari bulan suci Ramadan itu menjadi pribadi-pribadi tatakun, ya. Pribadi-pribadi yang soleh, yang baik, yang baik vertikal dan baik juga horizontal, seperti itu. Itu didikan di bulan suci Ramadan. Ya, puasa di bulan suci Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Ya, kalau tadi haji 6 Hijriah, ya kalau puasa Ramadan itu 2 Hijriah. Bukan berarti sebelumnya belum ada puasa, sudah ada puasa, tetapi bukan dengan seperti syariat seperti yang kita saat ini lakukan. Ya, tetapi puasanya adalah puasa apa? Puasa Tasu'a, ya, puasa Tasu'a dan Asyura, seperti itu. Itu dulunya wajib. Kemudian baru setelah 2 Hijriah Rasulullah memperoleh perintah untuk wajib melakukan puasa. Maka kewajiban puasa sebelumnya itu menjadi gugur, ya, menjadi sunnah. Akhirnya puasa Asyura, puasa Tasu'a itu sunnah, ya, menjadi sunnah, dan yang wajib bagi kita adalah puasa Ramadan. Jadi Bapak Ibu semuanya, syariat ini itu sebelum diwajibkan kepada Rasulullah, Rasulullah juga melakukan, tetapi dengan syariat-syariat Nabi sebelumnya. Haji juga sama, puasa juga sama, zakat juga sama, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian manfaat puasa diantaranya dah membersihkan jiwa tadi ya. Jadi mengolah jiwa manusia, ya, ruhnya. Karena kita hidup itu 3 komponen. 3 komponen kita hidup. Ada akal, ada ruh, ada jasad. Jasad punya gizinya, makanannya, ya, makanannya ya. Makanannya ada, ya, yang bergizi gitu ya. Kalau orang Islam itu yang halal, yang thayyib, bukan hanya bergizi tetapi juga halal ya. Tapi harus juga thayyib. Sudah halal gitu ya, sudah basi ya jangan dimakan. Itu orang Islam seperti itu. Kemudian yang kedua adalah akal. Akal makanannya apa? Nah, seperti Bapak Ibu hari ini adalah mencari ilmu. Itu makanan otak, nutrisi otak. Otak kita kalau nggak diisi ilmu, otak kita mengecil. Seperti itu. Ya, padahal kapasitas otak kita itu luar biasa sekali. Akan tetapi kalau nggak diisi dengan ilmu, maka otak kita ini maka akan mengecil, akan kerdil. Maka ada orang nggak bisa berpikir, kan aneh, padahal punya otak. Kenapa? Karena nggak punya pengetahuan, nggak mau belajar. Nah, maka nutrisi daripada otak adalah mencari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian komponen yang ketiga pembentuk manusia adalah ruh. Dan ruh makanannya adalah zikir, adalah spiritual. Nah, diantaranya adalah berpuasa itu tadi. Kemudian meninggikan level ruhani.
Nah, makanya manusia, umat Islam itu kalau di bulan puasa, strata rohaninya naik. Bahkan bisa jadi seperti malaikat kali ya, beribadah terus gitu. Ya pagi Quran, siang Quran, malam Quran kayak gitu ya. Sholat kayak gitu. Jadi naik, level rohnya naik gitu. Seperti malaikat, ibadah terus. Seperti itu. Itulah salah satu fungsi dari puasa. Ya. Maka di bulan puasa luar biasa. Orang gemar sedekah. Orang gemar baca Quran. Orang gemar memberi. Orang gemar sholat. Oh luar biasa. Keluar puasa, lanjutin gitu ya. Supaya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa tadi. Kemudian mensehatkan tubuh ya. Ini sudah dikaji oleh para ilmuwan, bahkan orang-orang barat ya, dikaji. Puasa itu bisa mensehatkan tubuh. Bahkan kalau orang sebelum sebelum dioperasi wajib berpuasa. Wajib berpuasa, ibu-ibu yang mau dicesar melahirkan berpuasa dulu kan? Berpuasa dulu, nggak makan dulu gitu kan. Kemudian penghapus dosa. Ya, penghapus dosa ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban hufirolahu mata qaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Itu diantara fungsi dari berpuasa. Kemudian fasilitas masuk surga kan? Karena di surga ada pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu namanya adalah apa ya, cooler door gitu ya. Jadi pintu kesegaran atau bahasa Arabnya adalah babur royan kayak gitu. Jadi kalau masuk ke situ udah langsung seger kayak gitu. Baik, itu 5 pilar Islam didirikan. Baik. Lanjutkan hubungan antara rukun Islam dengan yang lainnya. Ya. Bagaimana hubungannya tadi tentang sholat, syahadat dengan sholat, syahadat dengan haji, haji dengan sholat dan seterusnya. Apa ada hubungannya enggak? Ya. Jika dilakukan 5 rukun, maka orang Islam ini yang melakukan 5 rukun itu menjadi muslim sejati, muslim sempurna. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu istiqomah dengan 5 hal gitu ya. Selalu bersyahadat itu ya. Kita dalam sholat kan kita bersyahadat tuh. Minimal itu ya. Minimal berapa kali? Minimal itu 9 kali gitu ya. Minimal 9 kali. Kemudian maka kalau kita melakukan 5 hal ini menunaikan zakat. Nah, zakat ini ilmu zakat banyak. Bapak Ibu bukan hanya zakat fitri aja. Kalau di bulan puasa akhir Ramadan itu bukan itu aja, zakat mal banyak. Zakat harta. Nah, perlu Bapak Ibu belajar tentang zakat. Supaya ternyata ada punya kewajiban. Hanya karena belum paham, akhirnya nggak ditunaikan. Nah, nanti dituntut di sana. Padahal wajib gitu kan. Jadi harus dipelajari ilmu tentang zakat itu penting, sangat penting sekali ya. Ya. Maka kalau 5 hal ini dilakukan, dia menjadi muslim yang sejati. Meninggalkan keseluruhan rukun menjadi orang kafir. Ya, syahadat enggak, apalagi sholat, ya dia jadi orang kafir. Mengingkari salah satu daripada rukun itu, ngomong, apaan sholat enggak wajib? Apaan puasa Ramadan enggak wajib? Maka dia akan menjadi ya orang ini keluar dari agama Islam, menjadi murtad. Nah, kalau dia orang Islam maka dia menjadi murtad. Ini hasil konsensus para ulama, ijma ulama, kesepakatan para ulama. Kalau ada salah seorang ya, kalau ada orang muslim mengingkari salah satu dari 5 rukun ini, ya, salah satu 5 rukun ini diingkari, maka dia keluar dari agama Islam. Meyakini 5 pilar namun malas beramal. Iya sih, sholat zuhur itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, tapi malas bagaimana? Maka orang ini disebut dengan orang yang fasik atau bermaksiat. Ya, dia berdosa. Seperti itu. Dia mengakui dengan lisan enggan beramal, maka dia munafik. Ya, dia ngaku orang Islam, tapi nggak mau melakukan amaliyah, ya,
konsekuensi menjadi orang Islam nggak dilakuin, ya orang munafik seperti itu. Nah, maka korelasi hubungan antara satu dengan yang lainnya ini sangat kuat sekali, ya. Maka orang yang bersyahadat tadi konsekuensinya melakukan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan. Kalau enggak bagaimana? Maka dia menjadi pribadi yang berdosa maksiat. Baik, kemudian tujuan daripada ibadah apa? Tujuan daripada ibadah atau goal daripada ibadah itu tidak hanya amaliyah lahir saja, Bapak Ibu. Tidak hanya kita seperti olahraga. Kalau kita sholat, ya, yang penting gerak tubuh kita itu ada. Berpuasa yang penting menahan dari pagi sampai maghrib, ya. Kemudian haji, yang penting kita ke Mekah Madinah, ikut tawaf, ikut sa'i, ikut melempar menetap di Arafah, melempar di Mina. Tidak cukup hanya seperti itu. Tujuannya bukan hanya sebatas itu, namun juga makna dan tujuan dari ibadah itu juga harus terrealisasi. Ada makna yang terkandung daripada ibadah itu. Ada tujuan, maksud daripada ibadah itu. Maksud daripada sholat diantaranya mencegah dari keji dan mungkar. Orang sholat tapi masih tetap melakukan kemungkaran, maka tiada artinya. Orang yang berpuasa, ya, itu supaya terhindar, ya, tidak melakukan dusta. Orang berpuasa masih bohong, orang puasa masih korupsi, ya berarti tiada arti daripada puasa itu sendiri. Dia tidak sampai pada tujuan daripada ibadah itu. Dia mau ke Jakarta, dia sudah merasa bahwa sudah sampai ke Jakarta, padahal dia masih di Cirebon. Dari Semarang baru sampai ke Cirebon, belum sampai ke Jakarta. Tapi dia merasa sudah sampai. Seperti itu. Nah, itu yang hanya melakukan ibadah hanya sebatas lahiriah saja, tidak sampai kepada goal-goal daripada ibadah itu sendiri. Nah, kemudian cabang iman, ya, iman, ya, cabang iman. Jadi tadi amalan-amalan, ya, seperti menunaikan zakat, ya, mengucapkan kedua syahadat, gitu ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, puasa di bulan Ramadan, itu adalah amaliyah orang mukmin. Lalu apakah hanya amaliyah itu sebatas itu? Tidak. Banyak sekali. Di dalam hadis, ya, diriwayatkan al-imanu bid'un wa sab'una. Ya, di dalam hadis diriwayatkan bahwa iman itu ada, ya, di dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, iman itu cabangnya, amaliyahnya itu kurang lebih ada 70 lebih, gitu. 70 lebih. Ya, bid'un itu antara 2 sampai 10, ya, sampai 10. Jadi bid'un ada yang mengartikan 2, ada yang mengartikan 3. Jadi bid'un wa sab'una, amaliyah iman, pokok iman itu ada 73. Atau bid'un wasituna, 63 cabang. Ada 63 atau 73 cabang. Amaliyah orang-orang yang beriman. Tetapi puncaknya wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Puncaknya itu adalah mengucapkan tadi kedua syahadat. Ya. Dan yang paling bawah, paling rendah itu adalah wa adnaha imatatul adza. Yang paling rendah daripada amaliyah orang yang beriman, kalau orang yang beriman amaliyahnya paling rendah itu adalah imatatul adza, adalah menyingkirkan, menghilangkan sesuatu yang bisa membuat orang lain itu tersakiti. Ada batu di tengah jalan, singkirkan. Ada pecahan kaca di tengah jalan, singkirkan. Ada duri di tengah jalan, singkirkan. Itu amaliyah paling rendah daripada orang-orang yang beriman. Ya, jadi nggak boleh kita menyakiti orang lain. Wal haya su'batun minal iman. Dan malu itu merupakan cabang daripada iman. Ya. Jadi, tetapi puncaknya tadi
atau koordinator daripada amaliyah orang beriman tadi ada 5. Ada 5. Paling puncak itu tadi syahadat, ya, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu paling puncak. Ya, kemudian koordinator atau kompi-kompi yang lain itu tadi ada mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Itu ibadah-ibadah pokoknya. Nah, ibadah yang lainnya masih banyak. Malu, ya, bersedekah, ya. Yang paling rendah tadi adalah menjauhkan sesuatu yang bisa membuat orang lain tersakiti. Kemudian kesimpulan daripada hadis yang ketiga ini, Bapak Ibu semuanya, kita sampai pada kesimpulan hadisnya adalah bahwa hadis ini Islam terbentuk dari akidah dan syariah. Jadi Islam itu tidak hanya sebatas ritual fisik, tetapi juga ada teologi, ada keimanan di dalamnya. Makanya di sana tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah teologinya. Ya, atau keimanannya yang harus dibangun. Setelah keimanan ini, maka dirikan sholat. Mendirikan sholat tidak hanya lahiriah saja, tetapi juga kita harus mengimani tentang kewajiban sholat itu sendiri, mengimani kewajiban zakat itu sendiri, mengimani kewajiban berpuasa itu sendiri, mengimani kewajiban berhaji itu sendiri. Ya, jadi Islam itu komponennya terbentuk dari akidah dan syariah. Ya, akidah dan syariah. Jadi keyakinan yang kuat, kemudian konsekuensi daripada keyakinan itu adalah harus berbentuk amal sebagai wujud, ya, representasi, ya, atau pengejawantahan daripada keimanan kita, yaitu amaliyah itu sendiri. Tidak akan berguna amal tanpa iman. Orang nggak beriman, beramal, di akhirat nggak berguna. Orang bukan orang Islam, membantu di akhirat nggak berguna. Tapi di dunia dibalas sama Allah. Maka orang kafir, misal musim COVID membantu, ya Allah kasih balas di dunia, dia tambah usahanya lancar. Tetapi bagian di akhiratnya nggak ada. Seperti itu. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu jangan mengolok-olok orang kafir. Orang kafir kalau melakukan kebaikan dan dia masuk Islam, maka kebaikannya akan tetap terhitung, kesalahannya terhapus. Maka jangan sampai kita mengolok-olok siapapun. Kemudian, sebagaimana tidak pernah akan ada wujudnya iman tanpa amal, ya. Orang beriman, ngaku-ngaku beriman, tapi nggak beramal gitu. Ya maka pengakuannya dusta bohong. Seperti itu. Maka kesimpulannya bahwa akidah dan syariah, keimanan dan amal, itu harus bergandengan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa iman itu berdiri sendiri, amal berdiri sendiri. Harus kedua-duanya itu saling bergandengan. Tidak ada iman tanpa amal atau amal tanpa iman. Seperti itu kiranya. Bapak Ibu semuanya, ini sudah 10.26. Post testnya nanti silahkan untuk dijawab masing-masing. Dan dari post test yang kemarin juga belum ada yang menyerahkan hasilnya ini. Mohon nanti dikerjakan. Insya Allah mudah-mudah. Kemudian nanti di screenshot saja, kemudian dikerjakan. Bapak Ibu semuanya, untuk sesi tanya jawab, mohon maaf jangan pakai tulisan ya. Sesi tanya jawab dibatasin 3 dan itu harus live, harus tanya seperti itu supaya tidak menumpuk pertanyaan yang akhirnya nggak terbaca. Seperti itu untuk kedepannya mohon diperhatikan. Jadi kalau misal katakan ada pertanyaan, tuliskan dan di sesi tanya jawab silahkan dibacakan. Seperti itu kiranya. Untuk hadis yang ketiga tentang pondasi Islam, kesimpulannya tadi bahwa di dalam Islam ini ada akidah dan ada syariah. Keduanya harus berjalan seimbang seperti itu. Maka Bapak Ibu harus belajar tentang ilmu teologi, juga tentang belajar tentang ilmu syariah.
ya, tentang ilmu tentang amaliyah ibadah, muamalah kita semuanya. Kiranya ini saya kembalikan waktunya untuk kepada Ustadz Anam dan sesi tanya jawab nanti untuk live ya, dan 3 penanya, dibatasin 3 penanya. Walafu minkum jazakumullah barakallahu fikum. Silakan Ustadz Anam. Jika enggak langsung saja ya. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya untuk menyebutkan nama dan asalnya ya. Ntar dulu. Oh, langsung ya. Ya, Oke. langsung. Silakan. Sebentar, saya ambil pulpen dulu. Baik, silahkan. Penanya pertama, silahkan. Ada 3 dibatasin ya, 3 penanya. Silahkan, nama dan dari mana? Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Bu siapa? dari Jakarta Pusat. Silahkan Bu Eli. Mau tanya, ini kalau yang sekarang, keadaan yang sekarang ini Ustadz, kan rukun iman kan ada 5 Ustadz. Ini salah satunya hilang nih 2 tahun ini. Itu masuknya kemana tuh Ustadz? Yang apa Ibu? Yang pergi haji. Iya. Baik. Ya, Haji gitu. sama apa Bu? Haji sama apa? Haji aja yang saya tanyakan. Oh, baik. Baik, silahkan. Terima kasih Ibu Eli dari Jakarta Pusat ya, barakallahu fik. Berikutnya, penanya berikutnya untuk dijawab nanti sekalian. Silahkan penanya kedua dari mana? Siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bu Depok. Rafnizah, Depok ya. Yang nanya nggak ada yang lain ini. Maaf. Silahkan. Ibu Rafnizah. Ya, maaf Ustadz, pertanyaan saya tadi hadis itu disebutkan di Bukhari dan Muslim, insya Allah saya sudah temukan itu. Nah, betul. Pertanyaan saya, yang saya punya Riyadus Sholihin. Betul. Itu kebetulan ada 2. Yang satu itu disyarah oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Oh, baik. Yang satu lagi syarah Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Ya. Nah, di kedua tempat ini saya belum menemukannya. Bagaimana untuk clue-nya itu menemukannya seperti apa, Ustaz? Kunci untuk menemukannya. Baik. Karena sudah sekian halaman saya cari belum bertemu. Demikian, terima kasih. Tadi Syarah Riyadhus Shalihinnya punya siapa? Maksudnya penerbitnya? Syekh Utsaimin ya. Tapi pakai terjemah ya, Bu? Oh iya. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin syarahnya. Ya, baik. Yang satu lagi Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Baik, coba saya nanti cari tanpa ini ya, yang tanpa syarah dulu berada di mana gitu ya. Nanti semoga nggak terlalu jauh. Baik, berikutnya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, silahkan. Atau nggak ada? Atau mungkin sedikit, kalau nggak ada saya boleh tain sedikit lagi, Ustaz. Kenapa? Jadi pada dasarnya kita dimudahkan sekali dengan hadis arba'in itu ya Ustaz ya. Betul. Hadis arba'in itu saya punya terjemah yang benar-benar ringkas, hanya terjemah saja. Jadi pembaca tidak dibebani untuk mencari itunya ya Ustaz ya, sanadnya ya. Enggak. Kita dipermudah sekali. Alhamdulillah begitu, insya Allah. Baik, ya. Pak Ahmad kalau mau nanya silahkan ya, live ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Pak Ahmad, Jakarta silahkan. Saya Fakih dari Jogja. Oh, siapa ini dengan siapa? Fakih Ahmad dari Jogja. Pak Fakih? Ya. Oh, dari Jogja, silahkan. Kalau ada orang meyakini kewajiban sholat itu hanya 3 waktu, itu apakah otomatis kufur atau hanya fasik aja? Oh, baik. Dia meyakini kewajibannya hanya 3. 3 waktu, yaitu subuh,
kemudian zuhur sampai terbenam matahari, sama terbenam matahari sampai subuh lagi. Oh gitu. Baik. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk menjawabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Eli dari Jakarta Pusat tentang kewajiban haji. Ya, manis tatoa ilaihi sabila. Di sana ada di dalam Al-Qur'an juga ada ikatan ya. Jadi kalau kita belanja itu ada ketentuan dan syarat tertentu kayak gitu ya. Ada tanda bintang di atasnya. Ketentuan dan syarat tertentu. Jadi haji, ibadah haji itu, kewajiban haji itu tidak seperti ibadah sholat. Sholat itu nggak ada ketentuannya. Jadi yang penting masih bernafas, dia orang Islam masih bernafas wajib sholat. Nggak bisa berdiri dia duduk, nggak bisa duduk dia tidur, nggak bisa tidur dia berkedip, berisyarah. Kalau nggak bisa berisyarah, udah lama-lama dia sholatin lah. Seperti itu. Nah, kalau puasa Ramadan, dia bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya mampu. Dia nggak mampu, ya nggak wajib berpuasa, tetapi wajib mengkodok. Seperti itu. Orang ya dalam kategori nggak mampu. Kalau dalam puasa itu orang yang menyusui dan orang yang sedang hamil. Itu dalam kategori nggak mampu. Orang kok dia dalam keadaan hamil. Dia lemah lagi gitu ya. Dia bed rest. Nah maka dia nggak wajib di bulan puasa itu untuk berpuasa. Tetapi dia wajib mengkodok. Ingat. Tetapi ibadah haji itu ibadah yang ketentuannya, syarat dan ketentuannya adalah manis tato'a ilaihi sabila, yang mampu untuk bisa jalannya itu dilakuin. Nah, kategori mampu ini tidak hanya mampu finansial, kebanyakan kita hanya memahami mampu finansial, tidak. Tetapi juga kita mampu secara fisik, sehat. Secara finansial, sehat. Secara pengetahuan kita ada gitu. Jadi orang yang mau haji, itu dia wajib belajar manasik. Dia wajib sehat, makanya ada vaksinasi. Ya, ada vaksin meningitis, dan seterusnya. Kemudian dia punya uang untuk kemudian digunakan untuk bekal. Ya, dia punya uang untuk bekal. Nggak boleh Islam itu menelantarkan orang, bikin orang susah, nggak bisa. Kemudian dalam kondisi aman, ternyata kita sudah sehat, uang kita punya, ya sehat, uang kita punya, materi hajinya, waduh sudah di luar kepala gitu ya, karena di buku kan luar kepala, sudah semuanya terpenuhi, tapi ternyata di lintasan udara yang kita akan lewati itu ada peperangan. Maka kewajiban itu gugur. Padahal semuanya udah penuh tuh. Uang punya, sehat sudah, ya. Kuotanya sudah turun gitu ya. Kalau sekarang itu seperti itu. Tapi ternyata lintasan jalan yang kita lewatin, yang dilewati oleh pesawat terbang kita, itu sedang ada gencatan senjata. Maka bagi kita nggak wajib. Ketika kita meninggal, saat itu kita nggak melakukan ibadah haji, ternyata kita kok di Indonesia kita wafat. Nah, maka kita nggak ada tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu udah mampu, kenapa kamu nggak haji? Kategorinya dia belum mampu. Kenapa? Karena tadi ternyata perjalanannya nggak aman. Termasuk dalam kondisi COVID ini. Kondisi COVID ini adalah salah satu penerjemahan bahwa belum mampu, seperti itu. Jadi orang-orang yang saat ini di tahun ini, ya, yang sudah punya kuota, ya, sehat pula, pekelnya banyak, miliaran bahkan triliunan kali ya, punya uang banyak, sudah disiapin kopernya untuk khusus, bukan untuk pakaian, untuk wadah uang gitu. Uangnya dolar semuanya. Tetapi ternyata ada pandemi COVID, maka di tahun ini dia tidak terkategorikan menjadi orang yang wajib berhaji. Dia nggak wajib berhaji di tahun ini. Kayak gitu. Kenapa? Karena
ada hal yang kemudian menghalangi sehingga kategori mampunya menjadi hilang. Dia nggak mampu lagi gitu. Jadi mampu untuk berhaji itu adalah satu paket. Bukan hanya secara finansial, Ibu, tetapi juga secara fisik dia sehat, finansialnya ada, kemudian materi tentang hajinya dapat, kemudian perjalanannya aman, kemudian tidak ada tadi hal-hal yang kemudian dikhawatirkan oleh kita. Misal katakan misal gini, Bu. Sholat, kita sholat wajib ya. Sholat wajib. Orang sholat di masjid ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah, berjamaah di masjid gitu ya. Tetapi ternyata kalau kita sholat di masjid, itu rumah kita nanti dirampok. Itu nggak jadi wajib lagi kita ke masjid. Kita sholat di rumah. Kalau kita sholat ke masjid, ternyata di tengah jalan itu ada potensi kita itu dibegal, kita dibunuh, nggak wajib ke masjid. Itu Ibu perlu dipahami. Maka pentingnya kita belajar ilmu agama ini. Kalau kita belajar tentang ilmu duniawi, bagaimana kita menghindari supaya kita itu nggak terperosok dalam kebangkrutan, dalam kegagalan usaha, maka kita harus lebih semangat lagi untuk kita kemudian membenahi supaya kita tidak terperosok terhadap jurang kenistaan atau ke dalam api neraka, seperti itu Ibu. Jadi ibadah haji saat ini orang-orang yang secara finansial, kesehatan dan seterusnya mampu, maka karena adanya pandemi ini tidak lagi kemudian dalam kategori mampu, tidak lagi mereka kemudian memiliki kewajiban di tahun ini, seperti itu. Maka jika orang-orang yang pada tahun ini mendapatkan kuota ternyata meninggal dunia di Indonesia, maka orang-orang seperti ini tidak ada tuntutan beban kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang ini itu belum terkategorikan wajib. Seperti itu Ibu Eli. Semoga jelas ya. Kemudian Ibu Rafniza di Depok, di dalam kitab Riyadhus Shalihin gitu ya, kitab Riyadhus Shalihin, saya nggak kemudian mencari di sarahnya. Saya cari di sarahnya belum ketemu yang disebutkan tadi Syekh Utsaimin, saya belum menemukan. Seperti itu. Kalau bisa ya Bapak Ibu semuanya ya, kalau mau beli buku mohon ditanyakan dulu kepada ustadz-ustadznya gitu ya, ditanyakan. Ustadz, kiranya buku yang bagus untuk saya beli, apalagi urusan agama Bapak Ibu semuanya ya, apalagi urusan agama itu harus kita tanyakan kepada ahlinya dulu supaya kita nggak salah beli. Bapak Ibu semuanya, untuk Ibu Rafniza, untuk Pak, yang di Riyadhus Shalihin saja ya, saya nggak sebutkan di syarahnya. Di Riyadhus Shalihin redaksi hadis yang Ibu yang kita baca saat ini itu ada di ini saya sebutkan bukan di sarahnya ya, tetapi mungkin penomorannya dekat, nggak terlalu jauh. Silahkan bisa dicari. Itu di Riyadhus Shalihin nomor hadis 1075. Coba 1075 cari ya. Atau di 1075 tadi sudah ya. Kemudian ada lagi hadis dari Ibnu Umar juga. Ntar dulu, kalau yang tadi Ibnu Umar enggak? Ya, Ibnu Umar betul. 1000 tadi 1075 ya. Kemudian ada lagi di nomor hadis 1206. Coba cari 1206. Kemudian ada lagi satu lagi Bu. Ada lagi di hadis nomor 1271. Ya, jadi ada 3 tadi ya. Saya cari, saya lacak di kitab Riyadhus Shalihin, ada di hadis nomor 1075, 1206, 1271. Mungkin kalau di buku Ibu nggak terlalu jauh-jauh dari nomor itulah. Semoga ketemu Ibu ya. Ya, insya Allah saya coba cari. Ya, ini ya. maaf Ustadz, saya ini bukunya ini
buku ketika anak saya waktu di SMP, waktu di SMA gitu Ustaz. Ya, Jadi saya baik. bukan membeli sekarang, jadi belinya Ya, waktu anak baik. itu. Ya, Jadi ini bukan di ini sekolah. ya, ini bukan hanya untuk Ibu Rafniza saja, semuanya gitu ya. Jadi kalau kita, karena gini Bu, kalau Ibu tahu gitu ya, kalau Ibu tahu peperangan ideologi ini sangat luar biasa gitu. Bahkan teks-teks yang bertuliskan teks bahasa Arab itu punya potensi untuk dirubah-rubah oleh orang-orang yang punya kepentingan. Makanya sangat harus berhati-hati. Apalagi yang hanya sebatas terjemah, Bapak Ibu semuanya. Seperti itu ya. Makanya pentingnya kita punya guru, pentingnya kita belajar. Ini bukan hanya ke Ibu Rafniza, semuanya Ibu, gitu ya. Baik, tadi mohon dicek saja. Semoga nggak terlalu jauh dari nomor-nomor itu tadi, hadis yang kita pelajari pada siang hari ini. Kemudian Sedikit, berikutnya dari maaf Ustaz, boleh ya, sedikit saya ini Ustaz. Nah, kalau untuk di ringkasan Bukhari dan ringkasan Muslim itu ada di bab iman yang ini kita bahas ini. Iya, Nah, sudah alhamdulillah sudah saya temukan di bab iman. Baik, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik. Ya, alhamdulillah Ibu Rafniza ya bisa untuk menambah literasi, untuk dibaca-baca jadi nambah wawasan gitu ya. Baik. Kemudian Pak Fakih dari Jogja, ini jauh juga ya Jogja. Baik. Nanti kapan-kapan kalau saya jalan-jalan Jogja nanti mohon di ini Pak ya, insya Allah kapan-kapan saya main ke Jogja. Baik, kewajiban hanya 3 ini. Ini kayaknya orang-orang yang punya prinsip Qur'aniun ini. Ini hanya menggunakan Quran saja, nggak pakai hadis. Nah, ini biasanya seperti itu. Makanya kalau orang yang hanya menggunakan sumber dia beragamanya hanya dengan Quran saja, maka akan ada ketimpangan-ketimpangan seperti itu. Dia akan menabrak daripada konsensus para ulama. Seperti itu. Karena sumber-sumber kita beragama yang paling pokok itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ditambah lagi nanti ada ijma, konsensus para ulama. Ya, jadi konsensus para ulama yang dipahami oleh para ulama dikonsensuskan. Karena nggak mungkin ulama ya, para cendekiawan ini konsensus dalam hal salah, nggak mungkin. Gitu ya. Jadi kalau konsensus para ulama ya sudah menjadi kesepakatan, maka sudah mengikat. Kemudian ada lagi nanti kias ya, analogi. Nah, itu sumber hukum dan masih banyak lagi sumber hukumnya. Itu dipelajari di dalam kitab di dalam disiplin ilmu usul fikih seperti itu ya. Baik. Nah, ini saya menduga orang yang memiliki pemahaman ini dia adalah kelompok-kelompok Qur'aniun yang hanya menggunakan Quran saja. Bagaimana? Ya seperti tadi. Dia telah menabrak terhadap ijma. Kalau menabrak terhadap ijma, ya maka dia sudah keluar daripada Islam itu sendiri seperti itu. Keluar daripada Islam itu sendiri. Tapi gini, Pak Fakih ya dan Bapak Ibu semuanya gitu. Selagi gitu ya. Tapi jangan kemudian kita gampang menuduh gitu ya. Gampang menuduh kemudian yang penting gini, yang penting orang yang seperti itu tidak didakwahkan gitu. Dia tidak nggak ngajak-ngajak gitu. Itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau dia ngajak-ngajak. Ya. Bahwa konsensus ulama sudah jelas hadisnya bahwa pilar agama di dalam Al-Qur'annya ya. Sholat ini ada 5 waktu. Ya. Kemudian dia memahami bahwa sholat itu hanya 5 waktu dan dia dakwahkan ajak yang lain. Ini yang menjadi masalah. Itu yang perlu ada ada tanggapan ya dari para ulama seperti itu. Tapi kalau hanya sebatas personal ya dia lakukan hanya untuk dirinya sendiri ya. Itu ada tindakan dari ulama tetapi secara personal ya. Ya pendekatan saja kayak gitu, nggak sampai terlalu keras sekali. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah sampai di
dakwahkan hal-hal yang seperti ini baru harus ada tindakan tegas dari para ulama seperti itu. Nah, pada dasarnya sebetulnya dia masuk pada kategori orang yang mengingkari terhadap apa yang sudah menjadi ijma para ulama. Ya, artinya dia keluar dari Islam ya. Tetapi jika tadi hanya personal, maka kita pakai kaidah umum. Selagi dia menyembah pada Tuhan yang sama, pada nabi yang sama, berkiblat dengan kiblat yang sama seperti itu, maka dia masih dalam kategori Islam seperti itu. Kita masih husnudon saja seperti itu. Tapi kalau sudah sampai didakwahkan seperti itu ya, sampai didakwahkan itu sudah tadi sebetulnya dia masuk pada ranah dia keluar dari agama Islam atau murtad seperti itu gitu kan. Cuman hanya kita berhati-hati saja. Kenapa? Kita untuk memasukkan saudara kita yang belum Islam untuk ke Islam aja susah gitu. Maka jangan dengan mudahnya kita mengeluarkan teman-teman kita yang sudah berada di rumah kita diusir-usir. Ya, maka cari alasan. Ya, walaupun alasan itu amat sangat sedikit sekali untuk kemudian mencari teman sebanyak-banyaknya. Karena surga Allah Subhanahu wa taala ini amat sangat luas sekali. Yang jadi masalah Pak Fakih itu jika sudah didakwahkan, itu aja. Jika nggak sampai didakwahkan itu nggak jadi masalah. Itu aja Pak Fakih ya. Jadi kalau kita melihat kepada aturan tadi, aturan bahwa bagaimana ini kalau mengingkari pada sebagian, ya dia sebetulnya sudah murtad seperti itu. Tetapi kan kalau kita kemudian kamu udah murtad nih, gitu kan, maka dia akan makin menjauh, Pak. Akan menjauh. Maka bagaimana dakwah kita? Nah, kita pakai kaidah umum tadi. Selagi dia menyembah pada Tuhan yang sama, nabi yang sama, nabinya nabi yang sama, kiblatnya masih kiblat yang sama, dia masih saudara kita. Kiranya itu Pak Fakih ya. Semoga jelas. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah selesaikan 3 penanya ya. Jika masih ada pertanyaan, ya ditulis saja untuk besok itu live lagi, nggak apa-apa. Kalau bisa, misal Ustaz, saya kemarin mau nanya tapi nggak masuk kuota gitu ya. Besok bertanya nggak apa-apa. Tetap tapi kuotanya masih tetap 3 seperti itu. Jadi besok misal untuk pembahasan hadis keempat, yang bertanya tentang hadis keempat ini hanya 1. Yang 2 ternyata masih menanyakan tentang hadis yang ketiga, ya nggak apa-apa. Yang mau bertanya tentang hadis yang keempat, simpen lagi untuk pertanyaan berikutnya dan seterusnya. Kiranya itu ya, semoga difahami dan ilmu kita bermanfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya balikan kepada Ustadz Anam. Ya, terima kasih Bapak Ustadz Samsudin dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti kuliah pada pagi hari ini. Sepertinya waktu kita sudah terlalu molor ya. Ya mau Jumatan. Kalau yang Papua ini kayaknya sudah sholat nih. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.